Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Oke. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan ini HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar lagi ada di Kecamatan Batu Jajar. Cuman tepatnya pasnya itu di Sasak Bodas Cangkorah. Kebetulan mungkin tetap masih bersama saya Cangkir dan teman-teman yang setia menemani HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar. Boleh minta tepuk tangan dulu. Oke, dan tidak lupa juga mungkin ya, pertama-tama yang saya sampaikan yaitu saya dan teman-teman HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada coklat kita. Bersama-sama pasti nikmat. Oke. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah, oh iya, tidak lupa juga kepada pemuda-pemudi Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar. Pas banget ya. Ternyata pemuda Batu Jajar ini yang selalu support HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar, dan ini salah satu program yang sangat diunggulkan. Setuju? Setuju. Pada kesempatan ini yaitu narasumber HDHT, salah satu pengelola dari Sasak Bodas, yaitu kuliner termasuk dari Kabupaten Bandung Barat. Mungkin sedikit akan saya jelaskan mungkin ya, karena KBB itu sudah termasuk daerah wisata. Tujuh daerah wisata? 7. Dan akan menjadi besar. Oke. Mungkin ini ada penjelasan sedikit sebagai tentang wisata ya. Wisata sebagai salah satu faktor yang menunjang kemajuan suatu wilayah. Setuju? Setuju. Ketika masyarakat bisa memanfaatkan dengan bijak. Nah, kebetulan kita nih di Kecamatan Batu Jajar sudah mulai udah ada wisata di Kecamatan Batu Jajar. Banyak banget wisata, apalagi kita memanfaatkan daerah-daerah seperti Citarum Harum, Citarum ya. Banyak ya sekarang wisata. Nah, wisata yang menjadi sorotan di zaman sekarang setelah konsep alam sangat banyak dicari. Jadi konsepnya ada rumah makan seperti contohnya ini, yaitu Sasak Bodas ini ada di di sisi, di tengah, ada di pinggir sungai. Nah, jadi kafe atau rumah makan itu jadi di atas air. Contohnya seperti Sasak Bodas itu. Nah, pemanfaatan Sungai Citarum menjadi tempat wisata dengan konsep rumah makan atas sering disebut Saung Apung. Saung Apung ini juga merupakan salah satu wujud dari tercapainya program yang sekarang sedang gencar dibicarakan wilayah pemerintahan, yaitu memanfaatkan wilayah aliran Sungai Citarum atau Das Citarum. Oke, dan mari kita apresiasi rumah makan ataupun kafe-kafe yang memanfaatkan lokasi Citarum. Oke, hanya orang-orang tertentu yang memiliki pemikiran untuk berinovasi dalam memanfaatkan aliran Das Citarum. Dan contohnya seperti Sasak Bodas ini sangat inisiatif ya guys ya, inovatif juga ya posisinya. Dan mudah-mudahan ya khususnya di KBB inilah, Kecamatan Batu Jajar, bisa lebih memanfaatkan, karena kita kan emang lebih dekat ke Citarum ya, Citarum aluran sungai. Oke, Saung Apung Sasak Bodas adalah salah satu contoh dari wisata konsep rumah makan apung. Contohnya Sasak Bodas, dan Sasak Bodas ini luar biasa karena fasilitas yang ada di Sasak Bodas ini sangat luar biasa. Tapi mungkin kalau saya jelaskan takutnya kurang pas ya. Enaknya kayaknya pengelolanya atau yang punya kita panggil ya. Panggil kita ya. Kita panggil aja. Oke, siap. Mungkin narasumber HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar kali ini yaitu Bapak Eri.
Oke. Kang. Oke, siap. Pak Edi. Ya, sampurasun. Kumaha damang Pak Edi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, ini kebetulan pengelola ya Pak ya? Betul. Pengelola Sasak Bodas. Oke. Bapak mungkin bisa diperkenalkan sama teman-teman di rumah ataupun di sini Oke. tentang Bapak, boleh? Sampurasun, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman Karang Taruna, juga kru HDHT Karang Taruna Batu Jajar. Perkenalkan, saya Di Rustandi. Tepatnya saya dalam hal ini bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai pengelola dari salah satu lokal bisnis yang ada di Cangkorah, yaitu rumah makan Sasak Bodas Cangkorah. Demikian untuk sementara. Silakan ya. Oke, Pak Edi ini berarti salah satu pengelola ya? Betul. Pengelola di Sasak Bodas ini udah berapa lama Pak? Sudah kita dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, termasuk dari perencanaan bangunan, kemudian konsep rumah makan itu sendiri. Itu kurang lebih 2 tahun, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyusunan cash flow. Sementara untuk rumah makan itu sendiri mulai beroperasi tanggal 12 Desember tahun 2021. Oh, tahun kemarin berarti Betul, ya, betul. tahun kemarin ya. Dan itu Pak Edi yang ikut serta mendirikan Saung Pici Bodas ini berarti ya dari awal maksudnya. Betul. Oke, siapa? Kalau boleh tahu yang punyanya siapa ini Pak? Oke, untuk owner rumah makan Sasak Bodas Cangkorah ini adalah Ibu Dedeh Eri Supratikno. Oh, Ibu Dedeh. Ibu Dedeh ya. Oke, salam hormat buat Ibu Dedeh. Terima kasih sudah mengizinkan kami HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar sudah hadir di sini. Betul. Sama-sama. Mungkin Bapak nanti bisa sampaikan. Oke. Oke, siap Pak. Pak, mungkin Bapak sejarah berdirinya Sasak Bodas ini seperti apa Pak? Oke, baik. Kita bersama owner dan tim perencana yang lainnya, pada mulanya sih kita hanya melihat ini aja Pak, situasi Danau Cangkorah dengan segenap keelokannya, kemudian potensi kepariwisatan yang sangat luar biasa. Kita sih sebetulnya awalnya hanya obrolan ringan, kita discuss dengan owner, kemudian merencanakan ini bagusnya diapain Kang gitu. Akhirnya kita ambil berbagai rencana saat itu, misalkan wahana bermain, kemudian apakah kita berbisnis kuliner di sini, ataupun bentuk bisnis yang lainnya. Ternyata setelah kita melakukan survei baik lingkungan, karena kita pada saat itu lahir ketika situasi pandemi, dan kebetulan dari Kementerian Pariwisata mengeluarkan buku, itu kurang lebih lah acuan untuk pelaksanaan kepariwisataan pasca pandemi. Jadi ada tren baru, kepariwisataan itu mengarah ke pinggiran kota. Nah, ini salah satu tempat yang sedang kita rencanakan ini. Akhirnya kita berembuk dengan tim dan outputnya kita merencanakan sebuah rumah makan. Kenapa harus memilih konsep jembatan apung atau saung apung? Boleh, baik. Untuk pertama, kenapa kita poinnya ada di jembatan apung ya? Karena jauh-jauh hari sebelum rumah makan Sasak Bodas ini berdiri, ternyata jembatan apung ini udah menjadi salah satu destinasi wisata seperti Betul. Ini termasuk wisata rintisan. Betul Pak. Karena meskipun ini ada fungsi transportasi, tapi saya lebih mengamati ini lebih ke objek wisata gitu. Makanya kita memanfaatkan satu destinasi yang memang sudah dirintis, kita berdampingan posisinya gitu. Jadi kita untuk melengkapi objek yang sudah ada. Siap Pak Edi. Mungkin sesudah ini nih kan owner Sasak Bodas ini sudah membuat Sasak Apung ya, Sasak Apung, terus rumah makan apung juga. Betul. Ada progres lain selain sesudah ini? Untuk sementara karena kita punya satu perencanaan bisnis yang kita tuangkan dalam cash flow, kita di 2 tahun mulai
memperoleh break even point itu perkiraan kita di cash flow, artinya sampai di bulan ke-24 kita belum merencanakan ataupun ekspansi ke bentuk usaha yang lain. Untuk sementara kita target dulu break even point di bulan ke-24. Oke, siap. Teman-teman, ternyata kan tadi yang diceritakan sama Pak Edi itu sejarahnya itu berdirinya Sasak Bodas ini karena mungkin tadinya ngelihat ke sekeliling, Pak ya. Betul. Sekeliling ini potensinya apa dan harus dijadikan apa, terwujudlah Sasak Bodas seperti ini ya. Kebetulan juga mungkin para ketua-ketua Pak Herdi, Pak Panji, kalau ada inisiatif yang lebih bagus di Citarum, gaskeun Kang. Posisinya salo ya. Apalagi kan motivasi kakek bikin usaha. Betul. oh, mantap. Atuh tepukan dulu atau buat Kang Herdi ya. Karena kita termasuk salah satu lokal bisnis yang mengusung pemberdayaan lingkungan. Wah, Artinya kita sangat terbuka lebar dengan semua elemen masyarakat, terutama di lingkungan Cangkora, untuk kita berkolaborasi, bersinergi untuk mengembangkan potensi kepariwisataan di poin ini. Oh, siap. Oke, teman-teman, ternyata lumayan juga ya. Para Sasak Bodas ini sudah merintis ini sangat ekstra ya, Pak ya. Lumayan juga ya. Siap. Lumayan juga. Oke, siap, Pak Edi. Mungkin ini jangkauan wisatawan kan, untuk jangkauan wisatawan ini kira-kira yang sudah menghampiri Sasak Bodas ini dari mana aja, Kak? Oke. Baik, untuk segmen pasar sih kita memang dari awal kita pemasarannya kita ke komunitas. Dan yang lebih dominan tuh adalah komunitas senam. Oh, Senam dari berbagai jenis aerobik maupun zumba. berarti ibu-ibu dong ya? Ibu-ibu sebagian besar pengunjung. Ibu-ibu. Iya. Ini kalau gadis ada. Ada sebagian kecil, sebagian besar memang ibu-ibu sekarang. Ada. Gadis ada. Aman. Berarti bisa kita ke sini ya. Oh, berarti Sasak Bodas ini bisa sebagian jembatan cinta boleh lah gitu kan. Terus kalau dari daerahnya hampir ya di atas 80% customer kita tuh Cimahi. Oh, kota ya, di kota ya. Cimahi. Karena memang Sasak Bodas tuh lokasi yang paling mudah diakses untuk orang Cimahi. Oh. Karena paling dekat. Kalau aksesnya emang dari mana aja nih, Pak? Kalau Cimahi kan sebagian besar arahnya kan dari Baros, Lei Gajah, Simpang Cangkora langsung masuk sini. Tetap jalan Cangkora ya yang Jalan protokol yang dipakai. Oh. Teman-teman mungkin bohong kalau belum tahu, pasti udah pada tahu karena memang Sasak Bodas ini dari pas pertama buka juga udah booming teman-teman ya. Udah booming gitu. Jadi memang pasnya itu di desa apa ini, Pak? Desa Cangkora. Desa Cangkora ya pasnya ya. Kampungnya Babakan Jalur ini. Oh, Babakan Jalur. Di Desa Cangkora Sasak Bodas ini berdiri, teman-teman. Siapa? Ini Pak, kalau untuk keterlibatan pemerintah setempat dan kepemudaan di sini seperti apa, Pak? Baik, luar biasa. Jadi pemerintah, khususnya pemerintah desa di sini ini berkontribusi sekali terhadap keberlangsungan rumah makan ini. Ini khususnya untuk shop opening, kita sebetulnya dibantu oleh pemerintah desa. Oh, Kita dengan mengadakan Pak Kades beserta BPD. Oh, BPD. BPD-nya itu Pak Yadi ya. Pak Yadi. Oh, siap Pak Yadi. Berarti Pak Kadesnya tuh Pak Asep Mulyana. Pak Asep Mulyana. Oke, Pak Asep Mulyana. Wah, luar biasa. Berarti Pak Asep Mulyana sama Kang Yadi juga ikut serta untuk memajukan Sasak Bodas khususnya wisata di sini, Pak ya. Karena waktu show opening itu yang mensupport Pak Yadi dan Pak Kades. Dengan bikin kegiatan ini pengembangan kapasitas pengurus BPD. Kalau kepemudaannya Pak, nih. Kepemudaan dalam hal ini Karang Taruna. Memang kita dari awal kita mencoba untuk bersinergi dengan lingkungan. Jadi untuk teman-teman di Karang Taruna kita ada bentuk kerjasama dalam hal pasokan bahan. Pasokan bahan. Ternyata kalau teman-teman Karang Taruna Cangkora juga ikut serta di Sasak Bodas ini. Tepuk tangan dulu untuk Karang Taruna.
Ya, Kang Chandra, kebetulan di sini juga ada sebagian keluarga Karang Taruna Ya. Cangkora, ya kan? Wah, luar biasa. Berarti begitu sinerginya ya, pemerintahan, kepemudaan, masyarakat nih. Kalau masyarakat, Pak. Ya masyarakat secara keseluruhan sih memang jadi kita tuh mencoba menerapkan sistem pemasaran yang terpadu. Artinya kita target bukan volume penjualan, tapi kita juga tidak mentargetkan lebih ke kepuasan konsumen seperti apa, tapi dampak keberadaan rumah makan ini untuk lingkungan. Oh. Dan Nah. salah satu bentuknya keberadaan rumah makan Sak Bodas ini mudah-mudahan dapat men-trigger masyarakat sini untuk membuat objek-objek yang lainnya gitu. Jadi besar harapan kita rumah makan ini tuh terintegrasi dengan objek yang lainnya. Misalkan oleh-oleh, snack atau produk konsumsi lainnya yang bisa dinikmati oleh Wah. pengunjung. Luar biasa ternyata teman-teman. Dampaknya bagi masyarakat setempat ini, ternyata masyarakat itu bisa bukan menyumbangkan Pak ya, tapi dia tuh bisa membuat salah satu produk gitu ya, untuk dipasarkan atau dijual di Sak Bodas, mungkin seperti itu Pak ya. Betul, betul. Contohnya ada contoh seperti apa Pak? Waktu di awal kita menyediakan kemasan produk, kita bikin packing di situ produk UMKM binaan rumah makan Sak Bodas. Nah, produknya apa tuh Pak? Snack-snack, Snack, makanan ringan, makanan cemilan ringan. yang kita jual ke tamu rumah ke makan. ke wisatawan yang datang Betul, ke sini betul, ya. betul. Oh, itu langsung dari yang produksi itu masyarakat setempat di sini ya. Masyarakat setempat. Masyarakat setempat di sini. Wah, luar biasa ternyata teman-teman. Itu kalau untuk yang produk itu di sini aja di desa Cangkora aja apa ada juga di luar desa gitu atau kecamatan? Ada salah satunya ada yang suplai cemilan tuh dari kota Cimahi. Oh gitu. Dari kota Cimahi. Cimahi. Kalau di selain desa Cangkorah lagi ada lagi? Sementara belum. Oh, belum ya. Karena ini juga belum berjalan maksimal sih sebetulnya. Tapi siap menampung lah kasarnya menampung untuk produk-produk yang lain juga. Selama itu kita bisa bersinergi itu kenapa tidak itu? Wah, Kenapa luar tidak? biasa. Ya bagi teman-teman tuh, kan kalau andaikan ada produk yang harus produk makanan mungkin ya Pak ya. Apa bingung nih mau nitip ke siapa atau mau jual di mana? Ini Sak Bodas juga terbuka untuk para UMKM khususnya di Batu Jajar ya Pak ya. Yang dari Cimahi aja bisa, kenapa enggak yang dari Batu Jajar gitu kan ya Pak ya. Betul. Nah, barangkali teman-teman atau sahabat HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar yang dari Salacau bisa, Kang Rey, Salacau bisa aman, bisa ya Pak ya? Bisa. Malah informasi bagusnya begini. Ya gimana Pak? Bahan baku utama kita tuh ikan. Ya? Kita masih sangat kekurangan. Artinya misalkan ada unit Karang Taruna atau Karang Taruna Desa yang dari ikan. berani suplai ikan, kita Pangauban. sangat siap gitu. Pangauban. Siap. Pangauban. Siap, ya. Pangauban. Pangauban gado lele. Pangauban ada. Ada Pak. Pangauban dia punya apa? Produk dari ikan patin Pak. Kebetulan. Nah, mungkin ntar bisa boleh lah Ya. sama kepemudaan Karang Taruna Pangauban Pak. Tuh. Selama spesifikasi ikannya sesuai yang kita butuhkan, Nah. harga sesuai, kita siap Wah, itu mah mahal banget Pak. Enggak lah Pak. Kalau untuk apalagi konsumennya orang Batu Jajar juga, yang produksinya juga di Batu Jajar juga, mungkin bisa lebih harga saudara Pak. Saudara Siap, siap. aman pokoknya, kecuali kalau mau keluar, kalau dijual ke Thailand gitu Pak, beda lagi. Siapa? Mungkin kalau untuk saat ini, mungkin untuk omset saat ini udah menginjak ke berapa digit nih Pak? Untuk sementara karena cash flow masih berjalan nih kita, kita belum bisa mengekspos itu ya ke publik. Kemudian yang kedua, karena memang ini
rumah makan yang berkonsep wisata. Jadi kita tren kunjungan ada di Sabtu Minggu. Oh, jadi untuk hari-hari biasa mungkin agak lebih Kecil. minim, lebih kecil dibanding hari Sabtu Minggu ya Pak ya. Jadi artinya omset masih fluktuasi itu masih signifikan. Jadi kita belum bisa Masih naik turun Pak ya, masih naik turun Pak ya. belum bisa simpulkan. Oke, siap, mudah-mudahan lah Pak. Ke yang ownernya siapa tuh tadi tuh Pak? Ibu Dede Heris Ibu Pratikno. Nah, Ibu Dede juga beserta Bapak sebagai pengelola, mudah-mudahan gitu kan omset ataupun pekerjaan di sini, dan jualan dan pasar Sasak Bodas ini lebih bagus dan stabil Pak. Amin. Mudah-mudahan Pak ya. Kalau untuk jumlah pekerja berapa Pak? Kalau itu jumlah tuh Untuk 6 orang, 6 orang. 6 orang ya. 6 Itu orang. di Sasak Bodas aja ya. Rumah makan Sasak Bodas. Sasak Bodas aja. Ternyata 6 orang. Ada kekurangan pekerja nggak Pak? Untuk hari Sabtu dan Minggu memang kan topnya kunjungan ada di weekend. Kita memberdayakan teman-teman untuk kasual. Oh, ya kebetulan Pak ini Obrin nganggur nggak Obrin? Nganggur ya? Mau jadi talent buat ini nggak? Siap ya, siap. Oke Pak, mungkin kalau untuk apa promosi digital atau marketing digitalnya Sasak Bodas ini sudah sampai di mana Pak? Oke. Kita untuk mungkin ya, dibanding rumah makan yang lain yang ada di kawasan Batu Jajar, mungkin ini satu-satunya rumah makan yang tidak pasang spanduk atau billboard di pinggir jalan. Oh, ya. Kenapa? Oke. Kita memanfaatkan media sosial. Jadi kita dalam berpromosi, kita membuat short video yang kita sebar via WA. Kita sebar masuk ke grup-grup WA komunitas. Jadi itu media pemasaran kita sebetulnya melalui foto dan video yang kita sebar ke media sosial. Wah, luar biasa, luar biasa. Berarti memang Sasak Bodas ini lumayan luar biasa juga ya cara pemasarannya. Tadi komunitas ibu-ibu ya Pak ya. Ya. Gadis juga ada. Wah, apalagi para pemuda itu udah pokoknya luar biasa. Oke siap Pak. Mungkin kalau untuk fasilitas yang ada di Sasak Bodas itu apa aja Pak? Untuk fasilitas karena core bisnis kita rumah makan, jadi untuk fasilitas yang utama itu untuk kebutuhan tamu dalam hal berkuliner. Betul. Kemudian untuk mendukung kunjungan tamu di rumah makan Sasak Bodas, kita lengkapi dengan fasilitas karaoke. Kemudian karaoke juga ada ya? Ada, kita sediakan khusus stage untuk karaoke. Kemudian dalam 1 bulan kita ada live musik seperti akustik atau band. Itu dalam 1 bulan 1 kali kita ada. Kemudian yang kedua, karena kita punya view yang paling bagus itu kan Danau Cangkorah. Dan ini termasuk salah satu destinasi yang harus kita kembangkan. Betul. Kita ajak tamu yang datang ke sini untuk menikmati pemandangan danau dengan menyediakan fasilitas perahu wisata. Oh, ada perahu wisatanya Perahu juga? wisata rumah makan Sasak Bodas. Jadi perahu yang berstandar untuk pariwisata dan berasuransi untuk penumpang. Oh, berasuransi langsung diasuransi sama Sasak Bodas? Lembaga asuransinya. Kita daftarkan semua. Oh, gitu. Ternyata teman-teman di Sasak Bodas ini banyak juga fasilitasnya ya. Tadi yang diceritakan oleh Pak Edi juga. Kita bisa karaokean Pak ya? Karaoke itu menu wajib juga untuk ibu-ibu. Kalau teman-teman lagi gabut ya kan, lagi ingin ke tempat ke tempat yang santai, datang aja ke Sasak Bodas di Desa Cangkorah Pak ya. Wah, pokoknya dijamin tempatnya luar biasa. Sampai menyiapkan fasilitas untuk keliling-keliling danau 1 perahu tuh. Wih, luar biasa. Itu udah langsung Pak ya, perahunya di air di sana, langsung ke danaunya Pak ya? Langsung ke danaunya. Oke, siap Pak. Mungkin ini Bapak kan sama ownernya udah lumayan lama ya, karena memang mungkin dari berdiri membangun ini Bapak sudah di sini ya jatuhnya. Betul. Udah di sini. Mungkin Pak bagi owner ataupun bagi pengelola itu mungkin tantangan terbesarnya membangun wisata Sasak Bodas inilah gitu. Seperti apa itu Pak? Tantangan terbesarnya apa? Tantangan mungkin pertama dari segi konstruksi.
Jadi kita tuh berdiri di atas lahan yang apa? Permukaannya miring. Jadi saya perbaiki tadi, saya ralat. Ini sebenarnya kita tidak terapung. Jadi kita konstruksinya langsung ke tanah kita. Jadi di tepian sungai gitu. Sebenarnya tidak terapung. Jadi ini memang tidak rata Pak ya? Betul, miring ini. Oh, jadi dari kemiringan itu Bapak itu membuat berarti apa tahanan jatuhnya ya? Betul. Jadi konstruksi struktur ke bawah kita semakin ke depan nih semakin dalam gitu. Betul. Artinya kita tidak nge-trap, tapi kita pertahankan elevasi tetap datar gitu. Oh, itu pakai tahanannya itu pakai Beton. tembok. Oh, Beton. beton ya, pakai tembok berarti Pak. Jadi Berarti kokoh dan kuat ya. Insya Allah. Jadi meskipun di atas nampak kita bangunan kayu mendominasi, untuk struktur kita tetap menggunakan beton bertulang. Oh, berarti ya kuat lah ya. Nah, itu dari segi konstruksi. Kemudian tantangan yang kedua yaitu marketing. Marketing. Karena kita berada di lokasi yang memang belum menjadi kawasan wisata. Betul. Jadi kita memang harus jago-jago di Ekstra pemasaran. untuk marketingnya Pak ya. Betul. Siapa? Mungkin ini Pak ada saran untuk pemerintah dalam mengelola potensi-potensi wisata sebagai peluang usaha, mungkin khususnya untuk di daerah KBB. Oke, mungkin kita Sasak Bodas salah satu anchor rumah makan yang ada di Cangkora. Kita di sini mendukung adanya keterlibatan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisataan. Kemudian kita mensupport masyarakat untuk sama-sama yuk kita eksplor potensi kepariwisataan ini. Mungkin yang kita harapkan dari pemerintah adanya dukungan ke masyarakat dalam hal menumbuhkan kesadaran bahwa ini potensi pariwisataan harus dikembangkan. Dan salah satu bentuk konkretnya adalah pemerintah bisa memberikan arahan atau penyuluhan kepada warga atau masyarakat di sekitar aliran Sungai Citarum atau Saguling untuk membentuk satu wadah yang bisa bersama-sama masyarakat yang lainnya untuk mengembangkan potensi pariwisataan ini. Konkretnya adalah Pokdarwis, yaitu satu kelompok. Oh, itu ada wadahnya itu? Ada itu sesuai yang aturannya sesuai yang ada di Kementerian Kepariwisataan. Itu namanya tadi apa Pak? Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Oh, sadar wisata. Wah, ternyata teman-teman kita memang benar harus sadar juga Pak ya. Betul. Sadar karena emang di wilayah kita khususnya di KBB ini kan sebenarnya amat banyak banget itu untuk potensi-potensi wisata ya. Betul. Sebenarnya. Itu Pokdarwis. Pokdarwis itu dibentuk tujuannya untuk apa Pak? Supaya potensi kepariwisataan yang ada di lingkungan itu bisa tergali gitu. Ini kan resources yang sangat luar biasa Danau Cangkora ini. Dan besar harapan kita selaku masyarakat potensi pariwisataan ini bisa dikelola oleh masyarakat, oleh warga itu sendiri. Oke teman-teman, ternyata ini dari Sasak Bodas pun juga sudah ada ternyata ya Pokdarwis ternyata ya. Itu adalah kelompok yang sadar akan potensi wisata gitu teman-teman. Wah, luar biasa ternyata Pak ya. Itu Pak, anggotanya memang orang Batu Jajar atau KBB ataupun di luar KBB ada? Betul. Kalau melihat juknis yang dari kepariwisataan, mungkin anggota Pokdarwis itu semua pelaku usaha kepariwisataan yang ada di titik ini gitu. Masyarakat pelaku usaha kepariwisataan. Wah, luar biasa berarti. Jatuhnya KBB lah Pak ya. KBB ya. Siapa? Mungkin ada pesan atau kata-kata mutiara untuk para pengusaha khususnya di Bandung Barat? Mungkin untuk teman-teman pengelola ataupun owner dari berbagai objek wisata yang ada di sepanjang Saguling ini, pertama mari kita kelola usaha kuliner atau kepariwisataan dengan tetap melestarikan lingkungan yang ada. Kemudian kedua, ayo kita sama-sama kelola ini kegiatan kepariwisataan dengan memberdayakan masyarakat sebesar-besarnya. Jadi jangan sampai masyarakat lokal yang ada di sana sebagai penonton. Nah, itu juga untuk membangun ekonomi
Indonesia Pak ya. Ekonomi kerakyatan. Setuju Nah, sekali. kerakyatan ya Pak ya. Karena mungkin kemarin adanya pandemi Pak ya. Betul. Mungkin perekonomian Indonesia sangat-sangat wah drop gitu Pak ya. Dan saat ini kita bangkit lagi kembali, mudah-mudahan Indonesia khususnya KBB Batu Jajar kita kita lagi memprogres untuk melangkah lagi lebih jauh untuk membuat desa, kecamatan, kabupaten wisata Pak. Iya nggak Pak? Amin, amin. Oke Pak, mungkin kami dari HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Edi sebagai pengelola ya keluarga besar Sasak Bodas, juga ya kepada Ibu Dede Heri Supratman, Ibu Dede dan Bapak Heri Supratman ya yang sudah sebagai owner Pak ya. Betul. Ya mudah-mudahan juga kepada Ibu dan Bapak beserta Pak Edi juga semoga tujuannya tercapai dengan baik Pak. Dan Amin. Sasak Bodas juga semakin maju, semakin sukses gitu kan ya. Ya oke teman-teman, mungkin barangkali ada yang bisa dipetik, bukan barangkali ya, mungkin banyak yang sangat dipetik dari Pak Edi ini sebagai pengelola Sasak Bodas, dengan mengelola Sasak Bodas ini dengan penuh perjuangan Pak ya, dengan penuh perjuangan, dengan marketing yang tadi dibicarakan sama Pak Edi, dan mudah-mudahan barangkali ada yang harus kita contoh dari bincang-bincang tadi sama Pak Edi, dan mudah-mudahan para pengusaha-pengusaha juga khususnya di Batu Jajar semakin maju, semakin sukses, dan apapun itu usahanya, tapi kalau tadi lebih ditekuni Pak ya, mungkin insya Allah akan lebih baik dan akan lebih maju kembali. Dan mungkin untuk teman-teman jangan lupa juga teman-teman di rumah untuk dukung channel ini, yaitu HT Batu Jajar, yaitu HDHT Karang Taruna Kecamatan Batu Jajar, dengan apa? Jangan lupa dengan sorry, sok subrek wae ini. Oke, siap. Oke, dan teman-teman jangan lupa seperti apa dukungannya, jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan komen. Oke, agar apa? Channel ini semakin berkembang. Oke. Dan kami dan teman-teman HDHT Karang Taruna sangat mengucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Dan tidak lupa juga kepada coklat kita bersama-sama pasti nikmat. Oke. Terima kasih, saya Cangkir beserta kru undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, nuhun Kang.